kan ini kan pada tanggal 1 Juni transaksinya. 1 Juni membayar 1.500.000. Sedangkan kita waktu akhir bulan kan pasti juga melakukan pencatatan toh pada tanggal 30 Juni. Nah, kita mencatatnya itu yang perlu disesuaikan itu seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini tadi sudah kalian jawab kan? Nah, untuk 3 bulan berarti kan untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus masing-masing 500.000. Sedangkan pada tanggal 30 Juni kita sudah harus mencatat apa aja transaksi yang terjadi. Nah, karena ini untuk 3 bulan berarti cuman dicatat yang 1 bulan dulu 500.000. Itu sudah termasuk biaya yang kita bayarkan pada bulan Juni. Paham maksudnya? Kalau yang lain sisanya 1 juta itu masih merupakan aktiva kita karena belum jadi biaya. Kenapa? Karena belum kita lewati, masih baru bulan pertama, belum bulan kedua dan bulan ketiga. Paham sampai sini? Nih, rekening persekot sewa adalah rekening campuran yang terdiri dari persekot itu DP, jadi kayak bayar duluan DP-nya. DP 1.500.000 untuk 3 bulan. Karena bulan pertama bulan Juni, kita tanggal 30 Juni kita sudah masuk sini elemen biaya, sedangkan 2 bulan berikutnya masih masuk elemen aktiva, belum menjadi biaya karena kita belum melewati bulan itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang bertanya langsung. Nah, ini cara mencatatnya sama kayak jurnal, cuman inget akunnya pendek beda. Akunnya itu kalau untuk ini tanggalnya sekarang tanggal 30 Juni. Kalau tadi yang awal tadi kan tanggal 1 Juni, perhatikan. Nah, ini kan tanggal 1 Juni. Ini untuk mencatat ini saldo akun. Ini akun ya, bukan jurnal. Sedangkan kita masuk ke sini. Ini masuk sudah jurnal umum kayak tadi. Nah, cara mencatatnya biaya sewa pada persekot sewa. Ingat, biaya kan akunnya di debit akun normalnya. Nah, ini 500.000, ini tanggalnya tanggal 30 Juni, akhir bulan. Sedangkan persekotnya sudah keluar. Tadi kan persekot di akun persekot yang 2 slide sebelum ini kan 1,5 juta di debit kan. Nah, karena sudah akhir bulan, persekotnya masuk kredit karena kita sudah keluar. Dan masuknya dalam bentuk biaya sewa, makanya berkurang 500.000. Paham sampai sini? Ini F ini hampir sama kayak referensi ya. Untuk biaya sewa 606, untuk persekot sewa 142. Ini bergeser ke bawah, jangan bingung. Oke, sampai sini paham ya? Jadi cara mencatatnya ini jurnal penyesuaiannya yang ini. Cara mencatatnya dalam bentuk jurnal umum. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Nah, setelah itu, ini kita kembali kan ke akun persekot tadi. Akun awal kan 1 Juni. Persekot itu DP, down payment, jadi dibayar duluan. Sejenis uang muka gitu loh. Ini lihat akun bayar sewa 3 bulan tadi kan 1,5 juta. Setelah itu ada jurnal penyesuaian tanggal 30, penyesuaiannya 500.000. Jadi saldonya langsung 1 juta tapi debit karena debitnya masih lebih besar daripada kredit. Paham sampai sini ya? Terus ini untuk akun biaya sewa. Penyesuaian di debit. Tadi kan dari jurnal sini. Kan biaya sewa di debit. Terus masuk ke akun biaya sewa, debit 500.000, saldo 500.000. Paham ya? Jadi jangan lupa setelah bikin jurnal masuk lagi ke akun masing-masing. Tanggalnya jangan lupa 30 Juni juga. Jadi penyesuaian itu biasanya dilakukan pada akhir bulan. Misalnya ada yang belum dicatat atau yang kelebihan dicatat atau salah mencatat, itu disesuaikan pada akhir bulan. Paham ya? Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua yang perlu disesuaikan itu pengalokasian pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang telah dicatat karena uangnya telah diterima terlebih dahulu perlu dibedakan antara periode sekarang dan periode sebelumnya. Langsung aja ke contoh.
Nah, pada tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat menerima pendapatan sewa diterima di muka untuk 6 bulan sebesar 600.000. Hampir sama kayak tadi. Berarti ini berapa per bulannya? Per bulannya berapa? Dan untuk bulan apa aja? 6 bulan dari bulan Juni. Oke, betul. 6 bulan dari bulan Juni berarti untuk bulan apa aja? Berakhir di bulan apa? Sampai bulan berapa? Oke. Betul. Sampai November. Ya. Karena apa? Karena ini mulainya tanggal 1 Juni. Berarti Juni masih dihitung 1 bulan. Kecuali ini 30 Juni, berarti ngitungnya mulai Juli. Tapi karena ini tanggal 1 Juni, berarti Juni masih dihitung 1 bulan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti sampai November berakhirnya ya pendapatan. Jangan lupa, tanggal itu sangat penting. Ya, Mas Aang. Tanggal itu sangat penting karena berpengaruh dalam kita menghitung bulan apa aja yang digunakan. Jangan salah. Kalau tanggal 1 Juni berarti bulan Juni masih masuk. Oke, bisa ya. Berarti ini sampai November. Nah, ini jumlah pendapatan sewa berarti untuk bulan Juni cuman 100.000. Ini langsung di jurnal ya. Ini langsung jurnal penyesuaiannya. Lihat tanggal 30 uang muka pendapatan sewa masuk 100.000 dan pada pendapatan sewa sampai awal bulan tahun berikutnya. Enggak Mbak, kan dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dalam tahun yang sama. Oke, jadi cuma sampai bulan November. Jangan salah ya. Lain kan, ini lihat pendapatan uang muka pendapatan sewa dan pendapatan sewa. Kan harusnya biasanya kalau transaksi bisa masuk kas, tapi bukan kas karena ini dalam bentuk uang muka dulu. Ini jurnal penyesuaian, jadi akunnya namanya uang muka pendapatan sewa pada pendapatan sewa, bukan kas pada pendapatan sewa, bukan. Ya, paham sampai sini? Sama-sama 100.000 untuk bulan Juni. Lihat bulan Juni. Uang muka pendapatan sewa pada pendapatan sewa. Sampai sini paham ya? Terus lanjut. Nah, ini setelah jurnal penyesuaian masuk ke akun. Nih, akun uang muka pendapatan. Ya ini, lihat nih. Ini saya belum memasukkan tanggal 30 Juninya, maaf. Jadi di sini ada tanggal 1 Juni pertama akunnya penerimaan sewa untuk 6 bulan itu sebesar 600.000. Kenapa kok masuk kredit? Karena ingat, pendapatan kan dikredit. Ini kan termasuk pendapatan toh. Oke Mbak, silahkan. Nah, ini masuk 600.000 masuk di kredit, sedangkan setelah disesuaikan penerima pembayar sewa. Nah, uang muka pendapatan sewa, tapi namanya bukan pendapatan sewa ya. Uang muka pendapatan sewa. Nah, di debit. Jadi berkurang jadi 500.000 di kredit. Oke Mbak, silakan, hati-hati. Nah, terus ini untuk pendapatan sewa, kita bikin lagi akun sendiri pendapatan sewa. Ini tanggal 30 Juni bukan 31, sorry salah. Sebesar 100.000 di kredit. Ingat ya, kan karena akun pendapatan itu akun normalnya di kredit. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, ini pendapatan sewa akan disajikan dalam laporan laba rugi. Kenapa kok laba rugi? Karena pendapatan. Ingat, laporan laba rugi itu cuman akun pendapatan dan akun beban. Jadi pendapatan masuk laporan laba rugi, sedangkan uang muka pendapatan sewa masuk neraca. Paham ya? Lanjut, ini yang ketiga, pengalokasian harga perolehan dari aktiva jangka panjang atau aktiva tetap.
Nah, sekarang kita ini berbicara aktiva tetap. Seperti apa contoh aktiva tetap? Apa aja aktiva tetap? Kok nggak ada yang jawab? Aktiva tetap contohnya apa saja? Kok tidak ada yang menjawab ya? Halo?